Salve, salam kenal bersama saya Anton Sembiring, penyuluh agama Katolik Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya berada di paroki Santo Yohanes Paulus II yang merupakan satu-satunya paroki di mana orang kudusnya pernah berkunjung ke tempat ini. Paroki ini terdiri dari 16 stasi dan masih tergolong paroki yang sangat baru, yakni 8 tahun. Dan sebagai paroki yang baru, banyak hal yang bisa dikerjakan di sini oleh para penyuluh, termasuk saya salah satunya. Dan saya fokus pada pelayanan kaum muda, yakni bagaimana mengaktifkan kaum muda, bagaimana menghidupkan semangat gereja mereka, dan juga bagaimana supaya mereka berperan aktif dalam liturgi. Dalam menjalankan tugas saya sebagai penyuluh, khususnya mendampingi kaum muda, saya didampingi oleh 3 orang pastor, yakni Pastor Andreas Elvian Guru Singa, yang adalah pastor paroki Santo Yohanes Paulus II, Pastor Yohanes Sensianus de Barus, merupakan pastor rekan, dan juga secara intens saya didampingi oleh moderator liturgi, yakni Pastor Cornelius Trichandra. Dalam mendampingi kaum muda ini, awalnya saya mengalami banyak tantangan, tapi berkat bimbingan dan dampingi oleh ketiga orang pastor ini, saya akhirnya menemukan apa spirit yang harus saya miliki untuk mendampingi kaum muda dan bagaimana caranya supaya kaum muda itu bisa dekat dengan kita, khususnya sebagai penyuluh. Awalnya saya berpikir, siapa tokoh yang bisa menjadi inspirasi saya dalam mendampingi kaum muda ini, supaya pendampingan saya itu lebih berdaya guna. Setelah saya pelajari, ternyata di dalam gereja Katolik ada seorang kudus yang bernama Santo Yohanes Bosco, yang mengabdikan dirinya secara khusus bagi kaum muda. Ada satu pernyataan dari Santo Yohanes Bosco ini yang sangat menggugah hati saya, di mana dia mengatakan, saya hidup untuk kaum muda, saya bekerja untuk kaum muda, saya melayani untuk kaum muda, dan saya mati untuk kaum muda. Mungkin ada banyak tokoh yang bisa menulis tentang dirimu, tapi saya rela mati demi dirimu. Jadi semangat pelayanan yang sedemikian tinggi dan radikal itu menginspirasi saya untuk memberi diri melayani kaum muda di paroki ini, yakni paroki Santo Yohanes Paulus II. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua karya-karya saya dalam mendampingi kaum muda dan karya-karya saya yang lain dalam memberikan pelayanan di bidang inisiasi. Karena kadang-kadang saya juga mendampingi calon komuni pertama, calon krisma, calon baptis bayi, dan juga calon baptis dewasa. Maka saya akan membagikan kepada kita beberapa karya saya di paroki Santo Yohanes Paulus II. Selain sebagai penyuluh yang fokus memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada kaum muda, khususnya kaum remaja, saya juga bertugas sebagai koster, khususnya dalam perayaan-perayaan besar tingkat paroki seperti Pesta Pelindung Paroki, perayaan Hari Kakek Nenek Sedunia, perayaan Natal 6 paroki yang berada di bawah gembelaan Ordo Saudara Dina Konventual, perayaan Hari Pangan Sedunia, dan perayaan-perayaan besar lainnya. Dan bersama dengan Suster Veneranda Sembiring, SFD, yang merupakan koordinator bidang liturgia, saya ikut dalam mempersiapkan para petugas liturgi dalam setiap perayaan yang ada di paroki Santo Yohanes Paulus II, karena saya juga dihunjuk sebagai pembina lektor-lektris, pembina misdinar separoki, dan ketua seksi liturgi. Secara total, jiwa raganya dia terbuka untuk sabda ini. Kemudian dia melahirkan sabda itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dia melahirkan juru selamat. Selain tugas-tugas tersebut, saya juga merupakan anggota
Dewan Pastoral Vicariat Episkopal Santo Yohanes Rasul Hayamuruk, Sekretaris Umum Dewan Pastoral Paroki Santo Yohanes Paulus II, anggota tim Fokus Pastoral Paroki, dan saya juga pengurus gereja dan dana Papa Roma Katolik Paroki Santo Yohanes Paulus II. Selain itu, saya juga terlibat aktif dalam memberikan pembekalan peserta calon penerima sakramen penguatan, peserta calon komuni pertama, dan calon baptis, dan sekaligus merupakan sekretaris seksi katekese dalam menyiapkan program dan kegiatan-kegiatan dan berupa laporan dan sekaligus mengevaluasi kegiatan-kegiatan seksi katekese tersebut. Sebagai pendamping kaum muda, saya mendapat banyak inspirasi dari Santo Yohanes Bosco. Secara khusus saya disadarkan bahwa menjadi pendamping kaum muda itu terutama adalah sebuah panggilan yang harus dihayati secara terus-menerus dan menuntut pengorbanan, kesabaran, dan komitmen yang kuat, mengingat peran pendamping sangat penting dalam mendampingi kaum muda di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Sebagai seorang pendamping kaum muda, Santo Yohanes Bosco juga mengingatkan saya akan pentingnya memiliki hati yang terpaut dengan hati Kristus, yang haus akan jiwa-jiwa, terutama jiwa kaum muda. Ini menginspirasi saya untuk selalu bergerak atas dasar kerinduan membawa mereka kepada Kristus, dan untuk tidak pernah tinggal diam atau meninggalkan mereka di tengah kebingungan dan kehilangan harapan. Sebagai pendamping kaum muda, Santo Yohanes Bosco mengingatkan saya akan pentingnya menjalani peran ini dengan hati yang tulus dan penuh perhatian. Melalui roh asistensi yang ditunjukkan oleh Santo Yohanes Bosco, saya belajar bahwa menjadi pendamping bukan sekedar hadir secara fisik, secara jasmani, tetapi kita harus hadir secara aktif, responsif, dan penuh semangat, memberikan harapan, memberikan kegembiraan kepada mereka. Nah, sebagai seorang pendamping kaum muda, saya juga terinspirasi dari Santo Yohanes Bosco, mengingatkan saya akan pentingnya mencintai apa yang dicintai oleh kaum muda. Dan Don Bosco mengingatkan pula bahwa dengan menunjukkan minat pada hal-hal yang mereka sukai, maka saya juga akan semakin mudah untuk mendekatkan mereka. Jadi saya harus punya banyak waktu untuk mereka, untuk berdoa, untuk bermain, untuk memberikan apa yang bermanfaat, berkatekese kepada mereka. Saya sungguh menikmati dan menghayati itu sebagai panggilan yang memberi saya kebahagiaan, dan dengan harapan kehadiran saya bisa memberikan manfaat kepada mereka. Jadi saya bersyukur sekali atas kesempatan ini, atas momen-momen peristiwa-peristiwa penting yang saya alami bagi mereka. Terima kasih. Selamat sore, saudara-saudari seiman dan setanah air. Saya Pastor Andreas LPN Guru Singa, OFM Konventual, Pastor Paroki Santo Yohanes Paulus II, Nama Pucari Tuntungan. Saya mengenal Saudara Anton Sembiring sebagai penyuluh agama Katolik. Selain itu, dia juga bertugas sebagai sekretaris DPPH, ketua seksi liturgi, pembina lektor, lektris, pembina masdinar. Dia membantu paroki Santo Yohanes Paulus II dalam hal membina calon baptis bayi, juga baptis dewasa, dan juga terima resmi, mempersiapkan calon komuni pertama dan calon penerima sakramen Krisma. Apalagi dalam waktu dekat ini kami juga akan mengadakan sakramen Krisma dalam rangka perayaan kakek nenek sedunia.
Dia juga aktif memandu ibadat sabda di stasi dan juga di lingkungannya. Saya mendukung sepenuhnya Saudara Anton Sembiring mengikuti kompetisi penyuluh teladan agama Katolik. Sekian dan terima kasih. Pace bene. Selamat malam, saudara-saudari seiman dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Suster Veneranda Sembiring, SFD. Saya berkomunitas di komunitas Porciuncula Namo Pecawir, Paroki Santo Yohanes Paulus II, Tuntungan, Namo Pecawir. Saya mengenal Pak Anton karena memang dia adalah partner kerja saya di bidang liturgi. Saya koordinator bidang liturgi separoki dan beliau adalah ketuanya. Nah, saya mengenal Anton ini orangnya humble, murah hati, dan suka menolong. Artinya ringan tangan. Contohnya, bila kami mempersiapkan pesta separoki, biasanya Anton selalu ikut ambil bagian untuk JR bersama para petugas liturgi. Dan beliau selalu memberikan yang terbaik, bisa memberikan pelayanan dengan baik karena orangnya ramah. Maka petugas liturgi biasanya gampang mengikuti segala petunjuk yang diberikan. Nah, dalam perjalanan waktu juga Anton selalu siap sedia bila diutus dari tim liturgi untuk mempersiapkan bidang lektor-lektris dan juga misdinar dan yang lainnya. Beliau juga selalu siap sedia menjadi narasumber di bidang liturgi, entah itu untuk OMK atau ke tempat yang lain, biasanya selalu siap sedia. Karena beliau memang handal dalam hal liturgi. Selain memang dia sungguh-sungguh memahami tentang liturgi, ikut juga selalu bila ada undangan dari Komisi Liturgi KAM, beliau selalu kami utus untuk mengikuti. Maka beliau sungguh-sungguh mampu untuk bidang liturgi. Terima kasih untuk Anton atas segala kerjasama kita. Beliau sungguh-sungguh handal di bidang liturgi di paroki kami Yohanes Paulus II Tuntungan. Maka saya sangat mendukung beliau untuk ikut ambil bagian dalam penyuluhan teladan agama Katolik. Semoga sukses. Pace e bene. Tuhan memberkati.